Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prestela Larasati, mahasiswi dari Program Studi Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Di video ini, saya akan memberikan informasi mengenai proyek mandiri saya yang berjudul Penambahan Temulawak pada Pakan Buatan untuk Pendederan Ikan Nila Hitam. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk ikutin aku terus! Ikan nila hitam merupakan jenis ikan nila yang mudah dalam pembudidayaannya, mendapatkan benih yang mudah, dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain di Indonesia, ikan nila hitam pun terkenal loh di mancanegara dan juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Pendederan merupakan salah satu kegiatan dalam budidaya yang sering dilakukan. Pendederan merupakan memelihara ikan dari ukuran tertentu hingga ukuran tertentu. Contohnya, dari ukuran 1-2 cm akan didederkan hingga ukuran 7-8 cm. Itu akan membutuhkan waktu kurang lebih 30-40 hari. Temulawak merupakan tanaman herbal yang mudah ditemukan di Indonesia. Di dalam temulawak itu mengandung berbagai zat yang sangat bermanfaat. Salah satunya yaitu kurkumin. Nah, kurkumin ini dapat membantu memperlancar metabolisme tubuh ikan sehingga nafsu makan ikan bertambah. Nah, itu dia penjelasan tentang pendederan ikan nila dan juga kenapa sih saya mengambil ikan nila hitam. Selanjutnya, yuk ikuti kegiatan saya dalam memelihara ikan nila dengan pakan temulawak. Pertama-tama yaitu persiapan media dengan cara membersihkan media dan juga mengecek media bocor atau tidaknya. Setelah itu pengisian air. Selanjutnya ada penebaran benih. Benih yang ditebar harus diaklimatisasi dulu untuk menyesuaikan suhu dari kolam sebelumnya ke kolam yang baru. Untuk pembuatan pakan temulawak itu kita menggunakan temulawak bubuk dengan dosis yaitu 1,8 gram per 200 gram pakan. Nah, bubuk temulawaknya kita larutkan menggunakan air panas. Untuk air panasnya sendiri itu sekitar 40 ml per 200 gram pakan ya teman-teman. Nah, ini kita larutkan, lalu kita tunggu hingga dingin. Sampai menunggu dingin itu kita timbang progol kurang lebih 1 gram per 200 gram pakan ya teman-teman, fungsinya sebagai perekat. Nah, kita larutkan ke dalam 25 ml air. Ini sesuai dengan dosis yang ada di bungkusnya ya teman-teman. Kemudian siapkan botol spray. Nah, kita masukkan nih larutan progol yang tadi. Proses selanjutnya yaitu proses penyaringan larutan temulawak yang tadi kita sudah buat menggunakan kain. Fungsi penyaringan ini agar serbuk-serbuk temulawak yang masih kasar ini tidak masuk ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita mengaplikasikan menggunakan botol spray ke pakan itu tidak mampet ya teman-teman. Jadi benar-benar hanya larutan temulawak saja, tidak ada serbuk-serbuk temulawaknya. Selanjutnya yaitu masukkan larutan temulawak ke dalam botol spray yang tadi sebelumnya sudah kita masukkan larutan progol ya teman-teman. Nah, kemudian kita aduk perlahan agar progol dan temulawaknya tercampur. Selanjutnya siapkan pakan sebanyak 200 gram pakan. Nah, setelah itu kita masukkan di nampan agar mempermudah saat nanti kita sprayer ya teman-teman. Nah, ini langsung kita aplikasikan saja menggunakan sprayer ke pakan dengan menyemprotkan seperti ini. Nah, setelah itu kita angin-anginkan sebentar pakannya agar tidak lembab. Takutnya nanti kalau lembab malah berjamur ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup agar tidak lembab. Nah, agar menjaga kelembapannya itu kita letakkan di kulkas ya teman-teman untuk menghindari jamur tumbuh. Nah, untuk pemberian pakannya saya menggunakan feeding rate sebesar 6% dari biomasa. Nah, untuk pakannya saya bungkus seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk temulawak itu saya labeli dengan temulawak, dan tetapi untuk yang biasa saya tidak labeli. Begitu. Untuk proses pemberian pakannya sendiri itu dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi hari, siang, dan sore hari. Nah, untuk pengukuran suhu saya menggunakan termometer batang. Nah, untuk pengukuran suhu sendiri saya lakukan pada pagi dan sore hari. Kenapa sih pagi dan sore hari? Karena untuk pagi hari merupakan suhu terendah dan untuk sore hari merupakan suhu tertinggi.
Untuk pengecekan suhu sendiri itu tinggal kita masukkan saja termometer batangnya ke dalam kolam dan tunggu beberapa saat. Kemudian kita angkat termometernya dan kita lihat suhunya berapa dan catat. Untuk pengecekan kualitas air sendiri selain suhu ada juga DO dan pH. Untuk DO dan pH ini diukur 1 minggu sekali dan diukurnya itu secara X itu di lab Politeknik Negeri Lampung lab B. Nah, untuk alatnya sendiri di sini untuk pH ada pH meter dan untuk DO itu ada DO meter. Nah, untuk seminggu sekali dilakukan sampling. Nah, sampling ini bertujuan untuk melihat pertambahan bobot dan juga pertambahan panjang antara pakan temulawak dan pakan biasa. Untuk proses sampling sendiri yang pertama dilakukan yaitu dengan cara mengurangi air. Nah, setelah air berkurang kemudian kita ambil ikannya dan hitung. Setelah dihitung baru kita timbang dan ukur panjangnya. Nah, setelah itu sambil kita mengukur panjang dan bobot itu dilakukan pengisian air ya teman-teman, karena tadi sebelumnya kan airnya kita kurangi. Nah, itu dia informasi mengenai proyek mandiri saya. Semoga di video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, itu dia penjelasan tentang pendidikan ikan nila dan juga kenapa sih saya mengambil ikan nila hitam. Selanjutnya, yuk ikuti kegiatan saya dalam memelihara ikan nila dengan pakan temulawak.